Sebab kalau Anda tutup-tutup, dosa-dosa Anda yang rugi kita. Anda tidak akan bahagia. Kita akan main sinetron terus. Kita akan acting terus. Kita berkamuflase terus. Jangan. Mengaku di hadapan Tuhan itu paling penting. Orang yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, sudah beres di hadapan Tuhan, dia tidak malu tampil untuk expose masa lalunya. Dia tidak malu lagi. Kan dia bilang mau malu apa? Mau jaga perasaan siapa? Di hidup ini, kalau masalah dengan manusia mungkin kita masih bisa jalan ke sana kemari enak-enak. Masalah dengan Tuhan, kau mau lari kemana? Mau ke ujung langit dia ada. Mau ke ujung samudra dia ada. Mau ke dalam dunia orang mati dia ada. Mau lari kemana? Tidak bisa. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam surat 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari kita baca dua ayat ini bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih, pembahasan minggu ini adalah lanjutan pembahasan yang minggu lalu, di mana satu sorotan yang sangat khusus tentang seorang Paulus yang dalam ayat-ayat ini menyebut dirinya sebagai orang yang paling berdosa, ya, di mana bagian terakhir dari pembacaan kita atau pembahasan kita yang minggu lalu itu saya tekankan bahwa kalau Tuhan kita berdosa, kita minta ampun dosa, maka Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa saya dan saudara. Itu sudah pasti, ya. Sekali lagi Tuhan tidak ingat-ingat dosa kita. Sejauh timur dari barat Tuhan melemparkan dosa kita, dia membuang dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi betul-betul Tuhan tidak ingat lagi. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu dikatakan segala dosa itu diampuni, segala kejahatan itu disucikan, saudara-saudara. Ketika orang mengaku sungguh-sungguh dosa-dosanya, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk kesekian kalinya ayat ini ditampilkan dan saya yakin dan percaya bahwa saudara yang sudah diampuni, baca ulang ini ayat, Anda tambah kuat. Baca lagi, Anda tambah kuat. Baca lagi, kita tambah kuat. Karena Bapak Ibu tahu dalam hubungan vertikal kita dengan Allah, kalau Bapak Ibu tanya apa yang paling membahagiakan dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang paling pertama dan yang paling mendasar adalah ketika dosa-dosa kita diampuni. Itu paling membahagiakan. Makanya Mazmur pasal 32 itu Raja Daud mengungkapkan betapa bahagianya dia ketika dosanya dibuka di hadapan Allah, diakui di hadapan Allah, dan pengampunan turun dengan limpahnya. Sehingga Raja Daud bilang, aduh bahagia sekali. Perhatikan ayat-ayat tersebut, kekasih Tuhan. Dari Daud nyanyian pengajaran.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, Betul. yang dosanya ditutupi. Paling bahagia sudah. Kalau kita datang, makanya kenapa dalam khotbah-khotbah, mau KKR, mau ibadah begini, kami hamba-hamba Tuhan selalu berseru, ayo datang, mengaku, terbuka. Sebab kalau Anda tutup-tutup, dosa-dosa Anda yang rugi kita. Anda tidak akan bahagia. Kita akan main sinetron terus. Kita akan acting terus. Kita berkamuflase terus. Jangan. Mengaku di hadapan Tuhan itu paling penting. Dan nanti kita pelajari bahwa orang yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, sudah beres di hadapan Tuhan, dia tidak malu tampil untuk expose masa lalunya. Dia tidak malu lagi. Kan dia bilang mau malu apa? Mau jaga perasaan siapa? Di hidup ini, kalau masalah dengan manusia mungkin kita masih bisa jalan ke sana kemari enak-enak. Masalah dengan Tuhan, kau mau lari kemana? Mau ke ujung langit, dia ada. Mau ke ujung samudra, dia ada. Mau ke dalam dunia orang mati, dia ada. Makanya Yunus mau lari kemana? Tidak bisa. Dengan manusia ini kita acting gampang sekali. Kasih cium satu kali orang pikir sudah damai. Padahal belum tentu iya. Tapi kalau dengan Tuhan Allah mau kita bereskan sampai akar-akar. Dan itu bahagianya luar biasa. Tidak cukup ayat 1. Daud tambah lagi di ayat berikut. Dia katakan apa? Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Iya. Dan yang tidak berjiwa penipu. Sudah pasti itu. Bahwa Allah tidak akan memperhitungkan lagi. Ya. Dan itu hanya berlaku bagi yang tidak berjiwa penipu. Yang berjiwa penipu yaitu yang masih simpan-simpan. Belum mau bongkar. Kalimat yang sering saya pakai dan itu saya tidak tiru dari siapapun. Banyak khotbah saya tiru orang. Tapi yang ini saya tidak tiru. Saya suka bilang begini. Ada orang yang datang dari rumah ikut ibadah atau dengar khotbah. Dia sudah kunci hati untuk hal-hal tertentu. Itu saya tidak pernah dengar pendeta manapun omong. Itu memang Tuhan taruh di otak saya. Dia datang dari rumah, dia kunci masalah ini. Kalau dia masih kuat minum mabok, pendeta omong ini saya akan acting tidur, main handphone atau apapun. Mungkin dia masih ada selingkuh, dia masih dipiara oleh laki-laki tertentu. Dia ganggu laki orang atau dia ada bersina di luar sana. Ya, nah dia kunci tuh. Ini penipu. Ini penipu. Anda tidak mau dipulihkan. Anda tidak mau mendapatkan kebahagiaan sejati. Kalau Anda bikin prinsip, buka untuk hal-hal yang cocok dengan aku. Buka untuk hal-hal yang pas dengan telingaku. Pas dengan hatiku. Tapi kalau dengan dosa yang kupegang, dengan dosa yang kucintai, aku kunci. Itu yang Daud maksudkan, jiwa penipu. Saudara percaya 2-3 orang berkumpul Yesus hadir? Amin. 2-3 orang sepakat Tuhan Yesus hadir. Anda mau kunci apa? Dia ada di sini. Saudara mau acting apa? Tidak bisa. Makanya kekasih-kekasih Tuhan ini penting untuk kita cerna secara rohani. Sehingga kita benar-benar beres di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu terkasih ya. Tuhan kasih pintu keleluasaan kok. Datang, terbuka, minta ampun, pemberesan. Pulang sukacita, pulang lega, pulang bahagia, pulang semangat. Tidak ada bahagia lebih daripada bahagia ketika diampuni. Tidak ada. Bikin apa mobil 3-4 tapi tidak diampuni? Bikin apa Anda sampai dapat gelar S1, S2, S3 tapi tidak diampuni? Bikin apa Anda punya karir pencapaian lahiriah naik terus tapi tidak diampuni? Bikin apa Anda dapat pacar tampan, pacar cantik tapi tidak diampuni? Bikin apa Anda dapat suami yang begitu lembut? Tidak seperti suami-suami lain yang emosional, temperamental, marah-marah, lembut luar biasa. Tapi kalau Anda tidak diampuni, Anda pikir suamimu sumber kebahagiaan? Tidak ada. Tidak ada itu.
Nah, jadi yang paling penting adalah pengampunan. Nah, baru yang lain-lain jalan tuh. Karir naik tapi sudah diampuni. Tambah harta tapi sudah diampuni. Pencapaian lahiriah sana sini tapi sudah diampuni. Pelayanan kencang, jadwal padat semakin melejit tapi sudah diampuni. Ini itu diampuni. Dan Tuhan biasa tidak ingat lagi. Ya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak sama sekali. Dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 3, 2, 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Lalu ayat 4, 2, 3. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ada bahagia tidak? Kalau tangan yang maha kuasa tekan dengan berat, tidak bahagia. Lihat di meja makan menu sudah cocok, ampas sehat 5 sempurna. Ya, lihat rekening, waduh masih di atas 50 juta, kuat nih. Lihat status sosial yang komen di atas 100 atau yang like di atas 150. Aduh, enak sekali. Tapi kenapa kok hidup kayak stres? Kenapa kok ada yang berat? Ya sampai surga tendes. Jangan sampai ini ayat bilang tanganmu menekan aku dengan berat. Sehingga apa? Sumsumku menjadi kering. Ini ungkapan ketidaknyamanan. Bukan ketidaknyamanan biasa. Super tidak nyaman. Tapi ayat 5, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan apa? Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Beres. Wah, ini bahagia sekali. Dan Tuhan buang semua. Tetapi minggu lalu saya ingatkan kita, Tuhan lupa tapi kita harus tetap ingat. Nah, ini ada penambahan di sini nih. Ingat apa? Ingat dosa kita, bukan dosa orang. Tolong, minggu lalu saya periksa itu khotbah, saya lupa tekankan itu. Takutnya Anda tidak ingat, Anda ingat suami punya. Bukan itu, jangan. Kan Tuhan bilang Tuhan ampuni, maka Tuhan kan ingat. Ingat kita punya. Bukan mertua punya. Tolong dicatat itu. Ini dia punya, dia tidak ingat. Dia punya istri pun dia ingat terus. Suaminya punya dia ingat terus. Mertua punya dia ingat terus. Menantu punya dia ingat terus. Kawan kantor punya dia ingat terus. Itu tetap stres. Kalau urusan dengan orang lain pakai prinsip Allah. Allah lupa, kita lupa. Sampai di sini. Ini penekanan, ini minggu lalu saya belum singgungin. Saya rasa minggu lalu habis khotbah baru saya singgungnya dalam doa. Jadi saya bilang kenapa di doa baru ingat. Takutnya pulang saudara yang dengar minggu lalu pikir berarti yang lain punya kita boleh ingat. Tidak boleh ya, lupa. Ingat mereka pun tuh kita tidak bahagia. Saudara pernah ingat kesalahan suami bahagia di mana? Tidak bahagia. Hanya tunggu salah dia salah Anda bongkar. Saya tahu. Apalagi kepada ahli-ahli sejarah. Siapa mereka? Kaum Hawa. Haleluya. Waduh itu sejarawan, sejarawati semua itu. Bapak ingat di tikungan Polda. Haleluya. Segala macam tikungan. Karena suaminya memang setia. Setiap tikungan ada. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau orang punya kita lupa ya, karena saya angkat penggambaran sederhana minggu lalu, Allah sudah buang dosa-dosa kita ke dalam tubir laut, lalu Allah pergi ke tengah laut, dia buang itu semua dalam tubir laut, dia pasang spanduk, lalu dia bilang jangan pancing di sini. Maksudnya apa? Kita jangan pancing lagi orang punya dosa. Allah kubur, kenapa kita bongkar? Tapi yang perlu diingat adalah kita punya. Dengan 3 tujuan minggu lalu. Ya, 3 tujuan minggu lalu. Kenapa kita perlu ingat? Di antaranya kita diingatkan supaya kita ini jangan sombong. Amin.
Kita tetap ingat, aduh dari mana kita diangkat. Sekarang sudah bisa melayani Tuhan, sekarang bisa khotbah. Ya, kalau saya pribadi di mana-mana orang undang kiri kanan, lalu habis khotbah orang minta foto. Kadang-kadang beta air mata jatuh, in sampah satu nih, in kotor satu, in busuk satu nih, ini kotoran satu yang Allah pilih di sampah. Sekarang Tuhan bawa ke panggung-panggung, Tuhan bawa ke mimbar-mimbar, Tuhan bawa ke gunung, ke lembah, ke kota, ke desa, ke bangsa-bangsa, ke benua-benua. Sapa, maka di situ segala sombong hilang. Kan saya tahu ini dari sampah ini. Ini bukan anak gembala sidang besar. Ini anak sopir angkot yang dapat kami karena berzina. Nah, ini kira-kira mau sombong di mana coba? Dan Anda tahu kenapa saya begini leluasa menceritakan ini? Saya dan Tuhan sudah beres. Saudara yang dan Tuhan belum beres, Anda paling takut omong begini. Anda paling takut omong begini. Mana berani Anda? Nanti saya kasih contoh konfirmasinya kuat di ayat-ayat ini. Dari mana kekuatan Paulus bisa omong, saya paling berdosa. Karena dia dan Tuhan beres. Dari mana itu kekuatan? Kalau orang masih pencitraan, main drama, siapa mau kasih tahu semua. Jadi, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akhirnya tidak sombong begitu loh ya. Karena selain itu adalah minggu lalu ada 3 ya, pintu gerbang keselamatan orang dimulai dengan kesadaran kan. Menyesal, ingat dia pun dosa, itu pintu gerbang pertobatan. Lalu kemudian dengan ingat itu dia tetap rendah hati. Dan yang ketiga, dengan mengingat itu dia tetap berkobar-kobar. Dia tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Makanya semua orang yang pernah berdosa, tapi Tuhan terima dia lagi. Anda lihat itu. Saya pernah kasih contoh Maria Magdalena. Teks yang kita bahas adalah Paulus. Anda lihat bagaimana Paulus berbagi. Kalau ada orang yang bilang dia melayani Tuhan, Paulus bilang, aduh, tidak dapat pelayanan Paulus. Mau dibunuh, mau dibuat segala macam. Saya suka sekali baca itu 2 Korintus pasal 11 itu ya. Mulai ayat 23. Anda lihat ini. Kalau orang sudah diampuni, dia ingat dosanya. Justru itu bukan untuk dia kembali ke kehidupan lama. Bukan. Tapi itu akan menjadi pendorong yang sangat luar biasa. Tentunya dengan kendali Roh Kudus. Supaya dia melayani habis-habisan berapapun harganya. Apapun konsekuensinya. Saudara lihat itu ayat-ayat. Saudara masih ingat kan Paulus curhat semua di sini. Jangan ada orang omong pelayanan dengan saya. Kau pelayanan apa? Hitung-hitung untung berapa, rugi berapa kok. Kau omong pelayanan dengan saya. Ini nih kalau omong pelayanan. Perhatikan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Penjara tidak memadamkan, sering dalam penjara, sering dalam maut. Tapi semua ini tidak memadamkan api pelayanan Paulus. Bahkan Paulus sedang dalam penjara. Saya pernah khotbah kepada jemaat. Logikanya kalau kita yang pernah di sel, kita yang pernah ditahan, jarang kita menguatkan orang di luar penjara. Karena secara normatif kitalah yang butuh dikuatkan. Tapi Paulus ada dalam penjara, tulis surat dari dalam penjara, kasih kuat orang di luar penjara. Di antaranya dia bilang apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anda lihat itu. Orang ada susah, ada dibelenggu. Dia bilang, aku dibelenggu. Injil tidak dibelenggu. Aku dibelenggu. Tapi kesaksianku tidak bisa dibelenggu. Dia kasih kuat orang. Itu hebat tuh. Itu iman, aduh. Itu memang orang yang ingat dia orang sangat kotor tapi diampuni. Sangat kotor tapi diselamatkan. Sangat kotor tapi dipakai. Nah itu dia akan tambah tabakar. Apalagi saudara lihat di sini 24. 5 kali aku disusah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Tiap kali menyoroti
2 Korintus 11 ayat 24. Ini saya ingatkan saudara, penyesahan orang Yahudi, pencambukan orang Yahudi itu. Kalau Paulus masih hidup sekarang, Anda minta lihat bekas pencambukannya, Anda langsung mungkin yang iman-iman asal-asalan yang ikut Tuhan tidak motivasi dengan benar, Anda langsung lari. Wah, ngeri juga ini model ini. Belakang sampai kayak bubur begini, hancur begini, sudah sembuh, bekas lukanya mengerikan sekali. Dicambuk 5 kali, 39 kali 5, 40 kurang 1 kali 5. Picancor, mandi darah. Tapi tidak kendor. Tidak kendor. Makanya saudara yang ikut pelayanan, kau baru tersinggung dengan kawan pelayanan, Anda bilang, kita ke pemalas pelayanan. Saya tidak kaget hadapi orang kayak Anda. Saya tahu Anda siapa. Saya ngerti levelmu. Saya sudah bisa tebak motivasimu. Baru karena omong. Itu belum orang angkat batu titik di ubun-ubun. Baru karena omong. Ya namanya konsekuensi dari saling mengenal begitu toh. Konsekuensi dari saling mengenal apa? Anda akan tahu, semakin tahu dia pun tidak baik di mana. Itu tidak bisa dihindari. Makanya anjuran firman Allah suruh bersatu itu bukan topik main-main. Itu bukan beban main-main, itu berat loh. Kenal orang loh, kita pikir dia baik, kita pikir dia senyum-senyum. Tuhan berkati, ternyata setan besar. Damai memenuhi rumah. Ternyata, beda deh ini satu ceplos mah tulus. Ini satu yang segala wibawa. Artinya, tapi itulah pelayanan. Saudara percaya, saya bilang sama ibu gembala, mau jadi gembala, jangan yang mau yang semua mesti enak dan katong, jangan, itu ju domba. Ada teknik memperlakukan mereka, saya ada ajar ibu, ada caranya. Itu dalam ilmu pengembalaan ada. Tidak bisa domba tuh yang hanya terus telepon bagian, itu baru domba. Tidak. Percayalah saudara yang ada omong beb nama di belakang, Anda tetap domba. Ya asal Anda mau komitmen, saya gembalakan Anda. Dengan cara apa? Pokoknya ada. Ini sudah bocor. Akhirnya bocor nih. Pokoknya ada. Sana buang hanya ya agak seret-seret lah. Ya aku seret kau ya. Tidak dibuang kok. Tidak. Ada dia pun cara ada. Teman-teman yang pernah bikin beta dipulihkan ke mana? Beta ada bikin apa saudara? Dia sayang. Biasa itu gembala karena omong sedikit. Yesus seorang omel atau ngali begini. Saya sudah tahu konsekuensi itu. Makanya orang tuh lebih mau jadi pengkhotbah penginjil daripada gembala. Penginjil lebih enak. Hantam sini 5 khotbah keliling dunia. 5 kerangka aja. Tinggal putar-putar ilustrasi poin kasta bola balik. Ampanya 1. Itu mainan gua tuh. Kasta bola balik 5 khotbah keliling dunia. Magembala. Gunting rambut salah jadi mengamuk. Jenggot terlalu panjang juga salah. Kumis putih terlalu banyak juga salah. Ya mau sana tembus cabu kan. Tidak apa-apa kok, itu fenomena. Itu gembala tuh. Itu gembala. Penginjil mah asik saja. Sana ada beban. Tapi gimana lagi, jemaat omong betul kok. Sudah berapa jemaat yang datang bilang, Bapak jujur saja kami ini takut sekali Bapak sombong. Nah, lihat ini benar kan cara Tuhan pakai mereka. Saya takut sekali Bapak sombong. Tadi malam jemaat, bukan saya takut Bapak sombong. Saya takut Bapak mati. Saya tidak kasih tahu jemaat sahabat. Ini pengalaman menarik. Saya dengar, saya bilang amin. Maksudnya keluarga ini, pendukung pelayanan kita yang setia di sini. Mereka pernah punya pendeta tuh mati usia 42. 15 Januari lalu saya ulang tahun kayak 42. Kok kayak konfirmasi gitu lah. Jadi lihat mirip-mirip semangat-semangatnya tuh kayak
Bapak Pendeta, kayak Bagem. Tahu-tahu mati. Wow. Tapi mendengar itu saudara, beta senang takuju, beta ketawa setengah mati. Iya juga ya. Katanya biasanya begitu tuh, hamba Tuhan masih muda-muda dipakai-pakai. Kalau tidak jaga diri atau apa, ya kehendak Tuhan. Kau Yesus mati 33, 42 mas syukur ya. Itu Yesus 33, kok anak bapak 33, apalagi cuma anak almarhum Vincent Atok. Ya kan? Mau berapa terserah, tapi maksudnya gini loh. Bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya percaya kok jemaat kasih masukan tuh tulus banget. Saya bisa lihat cara mereka menyampaikan kehati-hatian mereka dalam bicara. Ya itu luar biasa. Ada jemaat tuh mau ngomong sama saya, dia tahan sampai 2 tahun. Karena dia bilang butuh keberanian untuk bicara dengan Bapak. 2 tahun. Saya bilang kenapa tidak WhatsApp? Aduh saya tidak berani Bapak, saya sapa ke WhatsApp Bapak. Ya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Aduh tidak berani. Tapi akhirnya dengan berat hati dong, Papa mohon maaf, mesti omong. Lalu dia kasih tahu lah, oh ini. Aduh saya setuju tuh Bapak. Kalau Bapak ikuti khotbah saya, dia bukan jemaat di sini. Bapak ikuti khotbah saya, yang Bapak ngomong tuh saya udah pernah mengaku di mimbar. Betul itu pas. Pas. Nah jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terus apa lagi nih? Ini orang-orang kalau sudah ingat dia pun dosa, dia tambah berapi-api model kayak begini nih. Terus. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kalam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu tuh. Kan saudara juga pernah dilempar dengan batu tapi sipit kan. Ini kena. Ngerti kan? Anda berkata, kami dilempari dengan batu tapi puji Tuhan salah semua. Ini tidak. Ini kena. Dan kan Anda baca di kisah para rasul di Derbe, Listra, hampir mati. Itu kan mereka syarat, pikir sudah mati, tahu-tahu hidup. Ini bukan lempar sipit. Puji Tuhan tadi ada yang lempar tapi kami lolos semua karena kamu. Ini tidak lolos. Tapi juga tidak mundur. Amin, saudara-saudara. Makanya sekali lagi kalau hanya tersinggung, hanya ini. Saudara, bangkitlah dari dewasalah. Tahun 2023 jangan iman kayak bayi terus. Dewasa. Apa lagi? Terus? Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bahaya-bahaya di luar itu semua mengerikan. Tapi yang terakhir itu juga sangat mengerikan. Saudara-saudara palsu. Itu macam Yudas begitu. Cium tapi tusuk dari belakang. Ini kita hati-hati jangan ada begitu ya. Kepala-kepala batu masih ditoleransi. Tapi kalau tusuk dari belakang itu kasihan. Jangan. Tuh, aduh. Kalau mau tanya dia punya rasa karmana nanti mati ketemu Tuhan Yesus tanya waktu Yudas cium padahal jual tuh karmana oh Tuhan yang curhat langsung. Waktu itu saat Tuhan bilang lu datang serahkan beta dan ciuman. Artinya Tuhan tidak setuju itu cara. 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Betul. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28 sama-sama 23. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari yaitu apa? Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dia bilang dan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Artinya masih menderita. Bahkan ada hamba Tuhan bilang begini. Paulus punya penderitaan itu sejak bertobat sampai mati. Sejak bertobat sampai mati itu menderita terus. Makanya Anda dan saya, kalau saya lihat saya tidak, level penderitaan saya jauh. Ringan sekali punya saya. Paulus punya ini berat sekali.
Makanya kalau saya dengar pendeta-pendeta senior di NTT sini, kalau mereka cerita dulu bagaimana jalan kaki di TTS sana, jalan kaki dari Rote ujung ke ujung, Rote ujung ke ujung, supaya Anda tahu. Jadi beta langsung bayangkan, wah sekarang kita naik mobil setel AC, bisa sambung dengan Bluetooth, YouTube, lu mau putar lagu apa, seada. Lebih enak di Rote kemarin yang dulu, lu mau tendes internet di. Anda lihat itu orang-orang setia sampai mati. Makanya saya kalau lihat, jangankan Paulus, penginjil-penginjil di Rote, di Sabu, di Amfoang saja. Lihat mereka pun kehidupan, saya mau berhitung malu. Malu besar. Saya terlalu enak. Jadi jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan ingat. Dosa bukan untuk hidup di situ lagi, tapi supaya pintu gerbang pertobatan sejati tidak sombong dan semakin berkobar-kobar dalam pelayanan. Saya percaya kok Bapak Ibu yang diberi kesempatan di tahun 2023 ini, padahal 2022 atau sebelumnya Anda banyak jatuh bangun, melukai Tuhan, melukai sesama, tapi Anda masih duduk di kaki Tuhan. Saudara siap dibawa masuk kepada rencana-rencana Allah yang ajaib. Anda akan pakai kesempatan ini baik-baik, sebagaimana Petrus diterima kembali, pernah begitu bersemangat tapi jatuh begitu hancur. Menyangkal sampai 3 kali. Jangankan khotbah hamba Tuhan, mendengar kokokan ayam saja Petrus menangis terisak-isak, apalagi tanpa khotbah. Tapi mata Sang Kudus itu melihat mata Petrus, karena setelah ayam berkokok, Alkitab berkata, maka mata Petrus dan mata Tuhan Yesus saling bertatapan. Tatapan itu membuat Petrus menangis sejadi-jadinya. Tatapan itu mau kasih tahu bahwa aku lebih benar dari engkau, jalanku lebih sempurna dari jalanmu, apa yang aku katakan tergenapi. Dan lebih luar biasa, dia datang lagi untuk kasih kesempatan. Apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya 3 kali. Dia kasih beban 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Makanya Petrus ambil itu kesempatan. Di hari Pentakosta, orang pertama yang bangkit dan berseru sampai panen 3.000 jiwa, yaitu gereja pertama. Itulah Petrus yang pernah jatuh tapi diangkat kembali. Dia terbakar. Dia terbakar. Tanda orang yang diterima kembali pasti terbakar, pasti bernyala-nyala. Itu hamba Tuhan tuh. Itu anak Tuhan sejati. Sampai Anda sudah bahas Petrus toh, mau dianiaya model apa, mau di hadapan mahkamah agama yang bilang sidang dewan mau ancam mau apa, Petrus bilang apa? Di Kisah Para Rasul 5 ayat 19 dikatakan di sana 29. Kisah 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dulu hanya perempuan tanya, dia lari. Dia menyangkal, aku tidak kenal, kutuk. Sekarang di ini saudara tahu, ini latar belakang teks ini. Sedang disidang di depan mahkamah agama, pejabat-pejabat agamawi waktu itu. Dia bilang kami akan lebih taat Tuhan Allah daripada taat manusia. Masalahnya apa? Dia diterima kembali. Diterima dari apa? Kasus penyangkalan. Maka dia tidak mau menyangkal lagi. Luar biasa. Saudara, makanya kita yang sudah diterima, saya yakin kok kita tidak akan main-main. Saya kalau ketemu orang jenis ini saya bisa rasa. Dia belum omong, dia hadir saat beta terbakar. Dia belum omong, dia hadir saat beta menyala. Beta sebagai pemimpin, beta tahu orang-orang jenis ini. Dia hadir aja. Saya lihat dia muka, saya semangat luar biasa. Saya kenal orang-orang, bisa rasa kok. Karena kita sesama orang begitu. Yang diterima dan dibangkitkan lagi. Orang-orang yang tidak mau main lumpur lagi, titi batu, cukup.
Tuhan sudah beri terlalu banyak, saya tidak mau bikin kecewa Tuhan. Tuhan sudah balas terlalu banyak, aduh tidak tahu mau ngomong apa lah. Ini mau mati, nah mati sudah dalam Tuhan. Karena hitung-hitung dulu, ada sakit yang hampir mati, ada celaka yang hampir mati, ada masalah ini itu hampir mati, tapi ternyata belum mati. Sekarang masih hidup, nah ini mau bikin apa kalau bukan bangkit? Makanya kalau ada orang bersaksi, dulu saya sakit parah, tapi jarang muncul di gereja, jarang aktif pelayanan. Tidak kelihatan buah keaktifannya, itu tidak ada. Saya bingung, Anda bersaksi, Anda sakit, disembuhkan untuk apa? Harusnya itu titik balik. Maria Magdalena itu dilepaskan dari 7 roh jahat, saya sudah bilang. Mungkin dia dulu lari telanjang-telanjang, orang kenal sebagai perempuan gila, perempuan mengong, lari tanpa busana di jalan umum, di pasar-pasar mungkin. Maria tidak ada pakaian. Sekarang tangan yang berlubang paku itu, tangan yang penuh kasih itu, Yesus Kristus namanya, sudi menjamah orang yang kerasukan ini, sembuh total. Bagaimana dia tidak habis-habisan? Pasti habis-habisan. Orang yang tidak habis-habisan itu mungkin Anda rasa Anda kurang kotor. Biasanya begitu, Anda rasa Anda kurang kotor. Kalau saya rasa kotor sekali. Makanya saya gila-gilaan begini. Mungkin Anda rasa Anda kurang kotor kali. Beda sama Paulus, rasa kotor banget. Makanya dia bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dia rasa dia kotor sekali. Biasanya orang yang paling banyak diampuni dosanya, orang itu paling semangat melayani. Orang yang merasa paling diterima, orang itu paling dahsyat bekerja untuk Tuhan. Kalaupun ada orang yang merasa kurang kotor, itu bukan berarti memang dia tuh kurang kotor, bukan. Dia kurang mengenal Allah yang suci. Dia kurang belajar firman, makanya dia tidak tahu siapa dirinya sesungguhnya. Emang ada orang yang bersihnya sedang-sedang? Tidak ada, semua kotor. Hanya yang saya tekankan tadi, rasa diri kurang kotor. Padahal kotor tuh. Sangat kotor, hanya rasa diri kurang kotor. Tidak tahu orang yang rasa diri kotor tuh, salah satunya apa yang buat dia rasa diri kotor? Itu Roh Kudus yang buat. Tahu fungsi Roh Kudus apa? Menginsafkan orang dari dosa. Semakin Roh Kudus bekerja dalam diri orang, orang itu semakin rasa saya begitu tidak layak. Itu ciri salah satu Roh Kudus kerja. Bukan histeris. Di sini histeris. Mengaku dosa tidak histeris. Ru'i zalum kali. Ayat tentang Roh Kudus di mana? Habis lupa nih. Coba Yohanes 16 ayat 8 kok. Aduh, itu pendeta. Oh betul. 7 dahulu dong. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Iya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu Roh Kudus ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, kalau dia datang dia buat apa? Dengar. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus bekerja di diri orang, salah satu yang paling terbesar, itu dia buka semua, sehingga itu Anda tersungkur. Dia buka tujuannya apa? Supaya Anda tahu betapa pentingnya penebus. Karena ketika dia insafkan segala kekotoran dosa-dosa kita, dia bukakan semua. Di situ Anda sedang digiring. Kau tahu kemana kau harus lari. Saya buka ini supaya kau tahu kemana kau harus datang, kepada siapa kau harus berseru, kepada siapa kau datang harus tersungkur dan menyerahkan diri. Kau cuma tahu, cuma satu, the one and only. The one and only, Jesus Christ. Cuma dia. Dan saya sudah khotbahkan kan, ada 2 cara Tuhan menginsafkan kita. Yang pertama pakai Roh Kudus, yang kedua pakai hamba Tuhan. Roh Kudus dari dalam,
Katong dari luar. Makanya ketika beta khotbah, beta togor dosa, tujuannya hanya mau kasih tahu, ini sudah dibukakan. Kau mau lari kemana? Yesus adalah klimaks dari pemberitaan Injil. Itu solusi itu. Makanya jangan orang bodoh pi komentar saya khotbah bilang, apa komen togor dosa? Buta huruf satu nih. Kau lihat itu nabi-nabi ada yang datang khotbah langsung tiba-tiba omong. Allah panggil, soalnya dia hantam kau pun berhala, dia hantam kau pun persinahan rohani, dia hantam kau punya tipu daya. Mau siapa saja, mau nabi-nabi, rasul, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, mana ada tidak togor dosa. Khotbah sekarang karena cari aman, mungkin mau diundang terus dan mungkin motivasi amplop, mulai bingung atau kurang belajar. Pikir kita khotbah dosa ini untuk hakimi orang membabi buta. Bukan. Roh Kudus dari dalam, kami dari luar. Lalu masuk ayat 16. Paulus bilang begini. Tetapi justru karena itu yang mana? Yang tadi dosa-dosa, aku paling berdosa di ayat 15 itu. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Nah, tadi kalau di ayat 15 ketika Paulus mengatakan dari semua orang berdosa aku paling berdosa. Saya menyoroti tentang pentingnya mengingat dosa. Tetapi di ayat 16 ini, di bagian pertama ketika Paulus berkata tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa dan seterusnya. Itu sebenarnya Paulus sedang bersaksi. Itu kesaksian pribadi. Paulus itu dulu sebelum ada Yesus hidup tanpa belas kasihan. Dia bantai orang sesuka hati. Tidak ada belas kasihan. No mercy. Tidak ada. Tidak ada. Dia hantam, dia giling, dia culik. Dia sembeli, dia aniaya, dia bakar. Tapi heran, saudara lihat ini kontradiksi sekali ya. Sangat kontradiksi. Yang tidak dikasihani mendapatkan belas kasihan. Yang tidak mengasihani, tidak ada belas kasihan, dikasihani. Saudara lihat ini ayat. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Padahal aku ini tidak ada belas kasihan. Ego tingkat tinggi, marah besar, kedagingan, spirit kanibalismenya tinggi sekali. Tapi dikasihani. Ini perubahan besar. Ini kesaksian pribadi. Bapak Ibu, penginjilan paling efektif itu keseimbangan antara mengerti firman dan kesaksian pribadi. Kalau hanya omong-omong ayat, tidak ada kesaksian pribadi, kurang power. Ayat kita bisa debat. Lu ngomong ini kita bisa debat, Yunaninya begini, Ibraninya begini, latar belakangnya begini, konteksnya begini. Pandangan ini beda sama pandangan ini berkaitan dengan ayat ini. Tapi kalau kesaksian pribadi, lu mau bantah apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya pentingnya kesaksian pribadi. Kurang lebih 6 kali sepanjang perjanjian baru dari kesaksian-kesaksian pribadi Paulus itu berdampak penuaian gila-gilaan. Berdampak panen jiwa-jiwa. Kenapa? Kesaksian pribadi. Betul dia jago doktrin. Betul dia pengajar. Betul dia pengkhotbah. Tetapi banyak kali orang bertobat. Bukan karena pengajarannya saja. Bukan karena khotbah-khotbahnya saja. Tapi pengalaman pribadi atau khotbah yang hidup. Itu tidak bisa dibantah. Sampai orang bilang, bukankah dia ini yang bunuh orang dulu? Tapi sekarang lihat hidupnya. Semua memuliakan Allah karena dia. Ada banyak data. Saya contohkan salah satunya. Galatia pasal 1 mulai ayat 13 ya. Tunjukkan. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Anda lihat ini kesaksian. Aku tidak ada belas kasihan. Itu maksud dari ayat ini. Intinya saya ini tanpa belas kasihan. Kalian sudah tahu kan 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku. Di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Roh agamawinya kuat. Dia Farisi. Dan dia berusaha taat seluruh ketentuan Taurat. Apalagi yang bersifat
ceremonial law dan juga civil law atau hukum tata cara dan hukum pemerintahan. Dia sangat-sangat detail karena Farisi. Sebaya dia nggak ada yang level sama dia. Tapi sekarang dia tinggalkan itu dan percaya satu ajaran yang dulu dia benci. Dan itu memang luar biasa perubahannya. 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Wow. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Luar biasa ya. Di situ ini pasti Tuhan yang kasih tahu. Lu memang kotor, lu memang jahat. Tapi kau tahu, sebelum kau di kandungan ibumu, aku tuh sudah pilih. Ada satu nama Saulus, beta akan rubah jadi Paulus. Saya sudah pilih kau. Jadi Bapak Ibu yang sekarang tidak peduli kau bapak, kau mama siapa. Kau mau anak tak salah, anak hasil persinahan seperti saya. Kalau Anda baca ini ayat, boleh kok Anda tarik ke dalam diri Anda. Aku pun telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Hal ini pernah dikatakan Yeremia. Sekarang dikatakan lagi oleh Paulus. Artinya ini jadi rumus bagi semua anak Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Anda ini bukan anak-anak dadakan. Anak-anak yang terprogram semua. Dan kita pasti punya cerita. Pasti punya kesaksian. Terus 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Amin. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kenapa? 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Makanya saya pernah khotbah, saya bilang belum ada agama Islam di Arab. Paulus sudah masuk Arab, injili orang dan orang sudah masuk Kristen di sana. Nanti tahun 500-an baru Islam ada. Di zaman Muhammad, nabinya orang Islam. Sebelum itu Paulus sudah masuk. Anda lihat ini orang. Mungkin tidak ada penginjil masuk tanah Arab begitu. Mungkin dia orang pertama. Mungkin dia orang pertama. Itu orang kalau bertobat bilang rawan-rawan apa dia tembus semua. Rawan-rawan apa. Saya percaya Allahku hidup, Allahku menyertai aku. Dia sudah lewat banyak cerita dan terbukti dikenal Tuhan yang hebat. Allah Immanuel. Lompat 22 kak. 22. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. 23. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. 24 sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka apa? Memuliakan Allah karena aku. Itu kesaksian hidup. Mereka dengar dulu saya pembunuh. Mereka dengar dulu saya penjahat. Atau kalau kita seberangkan dalam konteks saya. Sekarang orang kenal dia. Ini satu nih gila berat. Ini ibu nih foya berat. Aduh ini nih. Kembang api. Patasan labaran. Anda tuh suka meledak-ledak. Itu maksudnya. Ini orang nih aduh ini gila berat. Kok bisa sekarang pelayanan. Belia mukanya ada di media bla 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 bla. Itulah Tuhan. Amin. Sampai ujung-ujung orang bilang, wah luar biasa. Anda mau pakai ayat ini itu kalau Anda tidak ada kesaksian pribadi, bikin apa? Contoh aja bapak-bapak yang berhenti rokok. Anda mau omong apa? Don't tahu dia perokok, kasih rokok dia tidak mau. Kesaksian nyata tuh. Contoh praktis itu. Lu mau kasih mau? Tidak, saya tidak lagi. Tak usah putar macam-macam. Kenapa? Beta bertobat. Tak usah bilang jaga. Om bilang bertobat nanti lebe-lebe. Bilang beta bertobat. Kayak bapak mantu. Bapak mantu saya. Tukang dansa. Tiba-tiba pesta di Oesau. Opa iko. Opa so ajar beta. Ay dansa tuh Pak Mel. Tekan jauh belakang sini. Angkat. Tekan jauh belakang. Jari jempol. Tekan sini jauh. Engkau bawa dong. Ternyata beta ini kan bukan anak badangsa. Beta ini bukan tipe badangsa. Beta kan dance lain. Ma opa pun nih yang baby blue dong nih. Opa ajar beta angkat belakang ini tekan aja gini teka. Jauh bawa dong. Tapi di Oesau. Haleluya. Kerabat saya bilang, ini Tuhan ini jago dansa. Datang begini, opa bukan duduk, opa berdiri begini. Saya sudah bertobat. Waktu cerita itu semua lucu, tapi beta bilang, opa ini benar, ini terbaik nih opa, terbaik. Bilang beta sudah bertobat. Kenapa takut omong? Saya bertobat.
Kenapa kau takut dengan menyaksikan di dunia bahwa kau bertobat? Kenapa? Kau masih main dua kaki. Bilang, saya bertobat. Itu bukan sombong rohani. Itu peperangan rohani. Pada waktu kau ngomong itu, setan lari salah-salah. Takut sekali mengaku kau bertobat. Bagaimana? Mengaku. Proklamirkan. Oh, bertobat takut-takut. Jangan, beta tahu cara buka kedok setan. Bongkar-bongkar betul, omong-omong betul. Makanya minggu lalu atau kapan tuh beta bilang, kalau Anda dapat ketemu saya punya chat dengan perempuan ibu, saya berhenti jadi pendeta. Saya pasti berhenti. Kenapa saya berani omong itu? Saya bukan apa, saya cinta ini pelayanan. Dan saya benci itu dosa. Dan saya lihat banyak pendeta tumbang gara-gara gatal. Saya omong. Kalau tahu beta berani begitu, beta berhenti. Buktikan, ternyata terbukti, beta berhenti. Saya jamin bersih. Amin. Mesti berani omong. Kenapa lu takut omong? Lu mau main dua kaki. Sampai disinyalir banyak pendeta takut khotbah itu. Karena memang ada hati. Ada mau main curang. Ada mau, aku begini. Dia mau begini. Curangi aku. Kau curangi aku. Iya kan? Kenapa lu takut omong? Amin Bapak Ibu. Mau saksikan ke dunia, beta bertobat. Bikin senang siapa lagi dunia nih? Anda pikir dalam Tuhan kita tidak bisa gaul? Gaul banget. Kenapa? Gaul tapi kudus. Nikmat tapi kudus. Orang kecil sini nggak ada omong yang lebih dalam-dalam di sini. Betul. Pun lihat nih, kita bongkar rame di sini nih. Mau cari apa? Kesaksian pribadi itu penting. Paulus di bagian lain bilang, aku bukan dulu lagi. Teladani aku. Karena aku meneladani Kristus. Makanya ada hamba Tuhan yang dia nih imitasi Kristus. Betul-betul dia betul-betul lurus-lurus. Pintarnya minta ampun. Ilmu tafsir jago banget. Hampir 50% perjanjian baru dia yang tulis. Doktrin-doktrin kuat dalam gereja hari ini dibangun di atas apa? Tulisannya Paulus. Tapi dia punya kesaksian hidup jelas. Bukan hanya menulisnya. Atau komentar kiri kanan. Hidupnya jelas berubah. Bersaksi. Bilang. Besok mabok lah. Besok rokok lah. Besok nonton film porno lah. Tidak lagi. Harus berani omong. Supaya setan dipermalukan. Dan dunia tahu kita siapa. Dan biasanya orang yang kalau sudah berani omong, dia tidak mungkin longgar-longgar dengan Tuhan. Dia akan kuat dengan Tuhan. Kau sudah omong di umum loh. Kuatkan dirimu dalam keintiman doa pribadimu dengan Tuhan. Jangan so omong-omong kurang berdoa. Itu lu tidur memang. Saya omong memang. Kalau sampai berani omong itu doa mesti kencang. Karena kita omong ini kan bukan sombong. Kita omong ini mau kasih malu setan. Setan itu pendendam. Tuhan Yesus dia tunggu waktu yang baik dia balas. Apa cuma Melkianus nih. Amin. Dia pasti balas. Anda pernah baca Lukas 4 ayat 13. Setan bilang apa di situ? Lukas catat apa tentang setan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Itu Yesus, apalagi saya. Jadi persekutuan bersama besar kuasanya. Tapi jangan lupa persekutuan pribadi. Dengan Tuhan. Itu penting sekali. Sekarang kita lanjut di ayat 16 dulu. Dikatakan tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka
yang kemudian percaya kepadanya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekarang kita kalau lihat kesaksian Paulus secara pribadi yang dikatakan aku sangat berdosa, dan memang semua jemaat di zaman itu akui ini. Betul, ini orang terlalu jahat. Ya. Tapi dia bertobat. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kenapa kalau memang Tuhan itu sudah memilih Paulus sejak di dunia, sejak sebelum dunia dijadikan ya, seturut Galatia tadi ya. Tapi kenapa Tuhan kok kasih tinggal Paulus sampai jahat minta ampun. Sampai makan korban begitu banyak. Tidak tahu berapa banyak suami dibunuh oleh Paulus. Berapa banyak perempuan Paulus tampar, tidak tahu. Pertanyaannya kalau memang dia sudah dipilih, kenapa Tuhan terkesan ulur-ulur waktu sampai Paulus makan korban? Kalau bahasa kita orang manusia lah, orang Indonesia lah, orang Kupang lah. Kalau memang mau pilih dia, andai kata dia jahat, ya sudah jahat ya merugikan diri lah. Pakai narkoba ke, apa ke. Tapi kalau pakai narkoba juga merugikan orang juga ya. Karena kalau sudah sakau, bapak pun tep hilang. Jadi sudah apa ya merugikan diri sendiri ya. Ibu tahu apa, kayaknya dosa semua ini merugikan orang ya. Tapi maksudnya kenapa sampai makan korban begitu banyak baru Tuhan tangkap. Kalau kita seberangkan dalam konteks kita juga begitu toh. Sekarang dengar di khotbah data-data bilang saya sudah dipilih. Tapi kenapa Tuhan kasih tinggal saya sampai kotor begitu ya. Kenapa ini sedikit besok jatuh. Sepatu setengah nih saya. Kita bergeser kayak Jackson sekarang. Nah saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Amin. Haleluya. Kalau bukan Tuhan siapa coba. Pas besok jatuh. Itu mata terbatas terpele oleh bunga dan adat Papua. Ini di topi Papua. Saya ini memang harus hati-hati. Beta pernah jatuh dari panggung. Serius dulu ya, di perjanjian baru tuh. Masih ingat? Ini masih sini, ini di bawah. Orang pikir ini pimpin pujian kayak baru. Sonda itu jatuh asli itu. Curigakan sekali ya. Saudara, kenapa? Yang pertama, untuk menunjukkan kesabaran Tuhan. Ini ayat jelas toh. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Tapi saya perlu kasih tahu ya. Kesabaran Tuhan kepada setiap orang itu beda-beda. Tolong ya dicatat ini ya. Jangan jadikan kesabaran Tuhan kepada Paulus. Lalu Anda yang dengar ini khotbah salah tafsir. Bilang, oh kalau begitu kita longgar-longgar dulu. Jangan. Kita belajar poin ini, tapi saya kasih ingat kesabaran Allah bagi orang beda-beda. Bagi Paulus yang ini, Saul, Paul, ini dia sabar. Tapi Saul yang raja Israel pertama, dia tidak ada itu, dia kasih mati. Jadi Anda jangan pikir semua sama kayak Paulus, belum tentu. Jangan sampai ada yang kayak Saul. Jangan sampai ada yang kayak Simpson. Sampai Tuhan izinkan matanya dicungkil dua-dua. Jangan serta-merta saya omong itu lalu Anda tarik. Oh berarti kita bikin dosa saja. Bukan itu maksudnya. Tapi karena ini khotbah eksposisi dan ayat ini memberi keterangan bahwa alasan Allah sekalipun sudah memilih Paulus. Tapi Paulus dipilih saat sudah makan korban. Saat jahat begitu rupa karena kesabaran Allah. Nah saya tidak tahu kesabaran Allah bagi kita nih sampai mana. Kalau Paulus tulis ini karena ada perkara istimewa, Allah membukakan kepada dia secara khusus bahwa untuk kau memang aku sabar. Tapi untuk kita tidak dibukakan secara khusus, dibukakannya secara umum. Contohnya Roma 2 ayat 4. Nah, itu umum di situ tuh. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, ya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Betul. Jadi kalau saudara dengar ini khotbah, saran saya sebagai gembala, kapan batas sabar Tuhan? Saat Anda dengar khotbah ini, bilang sama Tuhan, ini malam. Cukup.
Ini malam batasnya. Supaya pulang Anda jangan main-main. Ini malam batasnya. Saya hamba Tuhan sudah bilang, ini malam. Anda yang bikin sampai 2-3 minggu tiba-tiba Anda celaka, jangan salah kami. Ini malam batasnya. Jangan main lompor lagi. Saya tahu Anda yang sedang terikat dengan dosa tertentu. Waktu dengar omong ini peperangan di batinmu ngeri. Saat ini saya tahu. Tapi kalau Anda mau buat keputusan, Anda lihat Roh Kudus bekerja membelamu. Sehingga Anda betul-betul merasakan plong, 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 plong. Yang kedua, untuk apa? Jawabannya ialah di 1 Korintus 1 ayat 16 itu. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan sampai lama-lama begitu? 1 Korintus, 1 Timotius 1 ayat 16 itu. Dengan demikian aku menjadi contoh. Itu tujuan kedua. Yang pertama kasih tunjuk kesabaran Allah. Yang kedua mau kasih tahu bahwa dia ini jadi contoh. Jadi ini kalau di hari Minggu kita bahas Rahab. Dan nanti kita akan pelajari itu itu hari Minggu. Saya tidak singgung itu supaya jangan terlalu banyak pikiran saudara. Ini fokus Paulus saja. Supaya jangan ada orang di sini yang bilang Anda terlalu kotor. Tidak, ini yang paling kotor aja bilang aku jadi contoh. Orang paling kotor seperti aku diselamatkan. Diterima bahkan dipakai. Jadi jangan alasan bilang aku tidak layak, tidak pantas. Siapa bilang? Itu setan tipu itu. Yesus datang cari orang-orang kayak kita ini. Datanglah kepadanya. Dia terima kita, dia pulihkan kita, dia bersihkan kita. Dia angkat kita, dia pakai kita. Dia pajang kita untuk kemuliaan namanya. Paulus jadi contoh. Semua orang yang bertobat jadi contoh kok. Semua jadi contoh. Ibu-ibu jadi contoh, bapak-bapak jadi contoh, pemuda-pemudi jadi contoh, pendeta pelayan majelis jadi contoh, penyanyi-penyanyi, pemuji, pemusik jadi contoh. Semua jadi contoh. Semua orang yang kotor dan diselamatkan tujuan Allah, Anda jadi contoh. Ini nih, kalau melihat kasih Tuhan, kalau lihat di Yesus sudah pasti. Kalau lihat ini orang, kau bisa rasa Tuhan begitu baik. Amin, kekasih Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Supaya melalui kita, kesaksian kita, contoh teladan kita, kiranya banyak orang diselamatkan tahun ini. Amin. Keluarga kita, kerabat kita, tak usah banyak omong. Ya, di rumah seorang sudah tahu, saudara yang tukang bamaki sudah tidak bamaki lagi. Anak-anak muda yang dulu orang tua satu kata lu 1000 kata, sekarang lu tidak banyak omong. Lu lihat apa tidak beres lu kerja. Kau punya saudara lebih dari 2 orang, kau tidak bertunggu, tunggu orang lain kerja. Jangan anak, tunjukkan kepada orang tuamu ini hidup dalam Yesus. Dan saya lihat banyak orang tua diselamatkan karena lihat kehidupan anaknya. Ada orang-orang tua yang jahat banget. Ada anaknya gereja di sini, dia kaget jam 5 dia dengar anak sudah menangis menyembah Tuhan. Dia bingung, ini anak kok bisa begini? Ini anak kok bisa begini, dia bingung. Sampai dia cerita jemaat di sini. Ini main menyembah terus. Memang begitu. Itu orang sudah diubahkan Allah. Tak usah ngomong banyak. Anda suami, Anda sudah tahu tuh apa yang harus Anda buat untuk istrimu semakin diberkati dan semakin rasa memang Kristus dalam dirimu. Begitu juga Anda yang istri. Mari. Tahun ini kita jadi contoh teladan dan melalui kita banyak orang dimenangkan. Jangan kau sama sedari dulu. Tidak ada kau pun gila, tetap sama. Bahkan gilanya tambah tinggi. Orang begini jadi alat setan, bikin penuh neraka. Kita bukan yang jenis ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.